Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kata rahmat yang artinya kasih sayang terdapat 114 kali dalam Al-Quran. Sedangkan kata Rahman yang maha pengasih terdapat dalam Al-Quran 57 kali. Sedangkan kata Rahim yang artinya penyayang terdapat dalam Al-Quran 115 kali. Di dalam tema kasih sayang, yang pertama adalah kasih sayang ada berbagai bentuk. Satu di antaranya kasih sayang karena dorongan faktor biologis. Digambarkan oleh Dr. Ali Fikri dalam risalahnya yang berjudul As-Samirul Muhazzib jilid 3 halaman 52. Diceritakan di sini ada seorang wanita, seorang ibu yang mendekam di dalam penjara. Di dalam penjara itu bukan hanya eksekusi penjara, tetapi juga dilarang diberikan makan. Di penjara tanpa diberi makan dan dibiarkan sampai mati. Akhirnya diceritakan di sini anak perempuan dari wanita itu rajin mendatangi ibunya, tetapi tidak boleh membawakan makanan untuk ibunya, karena ibunya dipenjara tanpa makan sampai mati. Tapi karunia Allah dan anugerah Allah, sebelum ibunya meninggal dunia, Allah menyelamatkan. Eksekutor penjara itu terheran-heran. Kenapa berhari-hari, sekian waktu yang cukup lama, sang wanita yang di penjara itu bertahan hidup, tidak segera mati, padahal tidak mendapatkan makanan. Akhirnya penjaga penjara itu raqabah, mengawasi harokati ibnatiha, gerakan-gerakan apa yang dilakukan oleh anak perempuan wanita itu yang rajin membesuk, yang rajin menengok, menyambangi ibunya di penjara. Fawajada, akhirnya penjaga penjara itu menemukan annaha, sesungguhnya anak perempuannya, taji'u, datang, rajin mendatangi ibunya yang di penjara, karena anaknya ini sedang subur susunya. Wa turdi'u ummaha, dan anak perempuannya itu ternyata menyusui ibunya dalam penjara. Wa turdi'u ummaha, dan anak perempuannya itu menyusui ibunya min sadyaiha, dari kedua tetek anak perempuan itu. Nah, ini kemanusiaan sampai terjadi seorang anak perempuan menyusui ibu kandungnya sendiri, menyelamatkan ibunya di penjara. Akhirnya sang raja mengetahui keajaiban itu dan
membebaskan wanita itu dari penjara. Ini kasih sayang karena dorongan faktor biologis. Yang kedua, kasih sayang yang didorong oleh kejernihan emosional. Karena kearifan, kejernihan emosional ini juga mendorong kasih sayang. Digambarkan juga oleh Dr. Ali Fikri dalam karya ilmiahnya Al-Mu'amalat. Terdapat 4 jilid di sini. Ini di jilid 3, halaman 206. Diceritakan suatu ketika ada sebuah sungai, airnya meluap. Dan air yang meluap itu menyapu sebuah rumah yang dihuni oleh seorang wanita miskin bersama anak-anaknya. Akhirnya ada seorang dermawan yang kaya raya berangkat dari kejernihan emosional. Kemudian orang yang kaya raya itu memberikan sayembara. Barang siapa yang bisa menyelamatkan wanita dan seluruh anak-anaknya yang rumahnya itu disapu oleh air yang meluap, maka yang bisa menyelamatkan akan diberi hadiah 100 dinar emas. Maka terpanggillah seorang tentara. Yang tentara ini juga punya kejernihan emosional. Akhirnya tentara ini fa'akhoda jundiyun qariban, mengambil sebuah sampan, waqtahamal khotor, dan mencebur, menerobos bahaya air yang meluap. Tidak lama kemudian tentara itu membawa wanita miskin tadi bersama anak-anaknya. Dan akhirnya orang yang kaya raya itu memberikan hadiah 100 dinar emas. Tetapi oleh tentara yang punya kejernihan emosional, 100 dinar emas itu tidak diterima oleh tentara tadi. Dan tentara tadi meminta supaya 100 dinar emas diberikan kepada wanita yang miskin ini. Ini kasih sayang karena kejernihan emosional. 2. Yang ketiga, ada kasih sayang yang bersifat empati. Jadi kasih sayang yang bersifat empati, merasakan sakitnya orang lain. Di saat ada orang lain menderita, dia ikut merasakan menderita. Di saat orang lain itu sedih, dia ikut merasakan sedih. Di saat orang lain itu kekurangan, dia ikut merasakan kekurangan. Nah, sampai di saat orang lain sakit, dia ikut merasakan sakit. Ini sebuah empati yang luar biasa. Digambarkan oleh Muhyiddin Ibn Abdurrahman di dalam kitab Manaqibul Qutbi Ar-Rabbani Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Manaqibul Qutbi Ar-Rabbani Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Sebuah kitab tentang manaqib, kemuliaan, keistimewaan, karamah, kelebihan yang dimiliki
oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Di dalam halaman 116-117 diceritakan ketika zaman Abdul Wahab Asy-Sya'rani, apabila ada wanita yang hamil dan merasakan sakit untuk melahirkan, maka Syekh Abdul Wahab itu langsung ketika melihat wanita yang hamil, ketika mendengar, menyaksikan atau mendapatkan informasi seorang wanita baru mengalami sakit untuk persalinan, maka Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini dengan empati yang tingkat tinggi, dia ikut merasakan sakitnya melahirkan. Hatta talidal mar'atu, sampai wanita itu melahirkan anaknya. Fa idza waladat, apabila wanita itu sudah melahirkan anaknya, ka'annahu lam yakun bihi waja'un, maka Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani sepertinya sudah tidak lagi merasakan sakit. Bahkan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini apabila ada orang disiksa, dihukum, apabila ada orang disiksa menggunakan alat-alat berat kal maqari'i, seperti ganden, palu, wal kassarat, dan alat-alat pemecah, wa asrir ra'si, dan menginjak kepala, orang itu diinjak kepalanya, kemudian wa imrarid dan lain sebagainya, menginjak kepala, kemudian diantaranya lagi memasukkan buluh bambu antara kuku dan daging seorang yang disiksa, kemudian lagi wa wad'il khuzah, meletakkan helm atau topi baja, al-mukhmad bin nar, yang dipanaskan dengan api, diletakkan al-ra'si, di atas kepala yang disiksa tadi, fayuhissu syaikhu, maka Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani merasakan sakitnya, merasakan seperti dipukul dengan palu, merasakan seperti diinjak kepala, merasakan seperti dipakai helm panas di atas kepalanya. Ini empati, dan dalam kitab ini disebutkan wahada khuluqun khasun, ini akhlak yang spesial, akhlak yang khusus bi akabiril mu'minin, untuk ulama-ulama besarnya orang yang beriman, untuk wali-wali besarnya orang yang beriman. Yang keempat, kasih sayang karena ada kesamaan keyakinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kitab, diceritakan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak jilid 4 di halaman 317, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa man lam yahtamma lil muslimina ammah falaysa minhu, dan barang siapa yang tidak perhatian, wa man lam yahtamma, dan barang siapa yang tidak ada perhatian, lil muslimina, kepada segenap orang yang beragama Islam, ammah secara umum, karena sesama-sama muslim, tidak ada perhatian dengan sesama muslim,
Ketika seorang muslim sakit, dia tidak merasakan sakit. Ketika seorang muslim menderita, dia tidak merasakan menderita. Falaysa minhum, maka dia tidak militan sebagai orang muslim. Maka dia tidak digolongkan muslim yang sempurna. Karena apa? Tidak ada perhatian terhadap sesama muslim. Nah, ini namanya harus ada kasih sayang karena kesamaan keyakinan. Ini yang keempat. Sedangkan yang kelima, ada kasih sayang humanistis. Kasih sayang karena terdorong oleh pri kemanusiaan. Meskipun beda keyakinan. Ada orang non-muslim, tidak boleh kita aniaya. Dia sakit, kita tengok. Dia miskin, kita bantu. Dia menderita, kita membantunya. Meskipun non-muslim. Ini namanya kasih sayang humanistis. Kasih sayang karena pri kemanusiaan secara umum. Digambarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi di jilid 3 hadis nomor 1989. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangilah hamba-hamba Allah yang di muka bumi. Sayangilah hamba-hamba Allah yang ada di atas bumi, yang ada di permukaan bumi. Yarhamkum man fis sama. Maka kamu sekalian akan mendapatkan kasih sayang, akan mendapatkan rahmat dari hamba-hamba Allah yang ada di langit. Ini kasih sayang bersifat umum, namanya kasih sayang humanistis. Terhadap sesama muslim kita kasih sayang. Bahkan terhadap non-muslim yang menderita kita kasih sayang. Bahkan terhadap non-muslim yang dianiaya kita kasih sayang. Ini namanya kita ada orang muslim dianiaya, kita kasih sayang. Ada orang muslim menderita, kita kasih sayang. Begitu juga ada non-muslim dianiaya, kita kasih sayang. Ada orang non-muslim menderita, kita juga kasih sayang. Itu kasih sayang humanistis, tanpa membedakan kesamaan keyakinan. Yang terakhir, kami akan menutup sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibni Majah. Dalam kitab Sunan Ibni Majah di jilid 1 hadis nomor 1588. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innama yarhamullahu bin ibadihi ruhama." Dan sesungguhnya Allah mengasihi, menyayangi di antara hamba-hambanya yang menyayangi hambanya. Dan sesungguhnya Allah menyayangi di antara hambanya manusia yang menyayangi manusia. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.